Marinir berpangkat Kopda ini sungguh keterlaluan, tega menghabisi istrinya sendiri hanya demi selingkuhannya yang lebih tua dan jelek. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai. Andrianto adalah anggota TNI AL berpangkat Kopda. Jabatannya adalah Juru Navigasi 2 KRI Ahmad Yani 351. Andrianto mempunyai istri bernama Pipit Dian Lestari. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sio Mikaela umur 7 tahun dan Oceana Gravelis Andrean usia 3,5 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka sangat baik-baik saja dan harmonis, sebelum akhirnya godaan istri tangga membuat nafsu bejat Andrianto lupa bahwa dia sudah berumah tangga dan memiliki anak. Listiani Agustina namanya, biasa dipanggil Mbak Lis. Dialah tetangga Andrianto yang membuat nafsunya tidak bisa terkontrol. Mereka satu komplek asrama dan rumah mereka berdekatan. Mbak Lis sendiri adalah istri dari anggota TNI AL bernama Koptu Hendro Bayu Kusumo, yang sekaligus adalah senior dari Kopda Andrianto itu sendiri. Hubungan gelap Andrianto dan Mbak Lis itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Entah sudah berapa kali mereka melakukan wik-wik. Sebenarnya sejak tahun 2021, Pipit sudah curiga kepada kelakuan suaminya yang terlalu dekat dengan Mbak Lis. Dia juga sudah pernah memperingatkan Mbak Lis dan suaminya untuk tidak terlalu dekat, namun mereka tidak peduli. Andrianto dan Mbak Lis masih tetap saja berhubungan secara diam-diam. Pada bulan Maret tahun 2023, Andrianto yang berkunjung ke rumah orang tuanya di Solo bersama dengan istri dan kedua anaknya. Tanpa disengaja, Pipit, istri dari Andrianto, tidak sengaja melihat HP Andrianto yang di dalamnya ada video Andrianto sedang melakukan wik-wik dengan Mbak Lis. Sontak saja Pipit langsung marah dan murka. Untuk kedua kalinya, Pipit langsung memperingati mereka berdua, Andrianto dan Mbak Lis, untuk tidak melanjutkan hubungan terlarang itu lagi. Tapi sekali lagi, pasangan perselingkuhan yang sedang dimabuk nafsu cinta ini tidak peduli dan masih terus melanjutkan hubungan terlarang itu secara diam-diam. Pipit yang sudah muak dan murka dengan kelakuan Mbak Lis dan suaminya mulai berani curhat kepada adiknya. Dia menunjukkan kepada adiknya video suaminya dan Mbak Lis yang sedang melakukan wik-wik. Adik Pipit yang bernama Siti Maria Ulfa pun ikut sedih dan hanya bisa menenangkan kakaknya. Suatu hari ketika Siti Maria Ulfa sedang main ke rumah kakaknya, Siti pernah memergoki bahwa Pipit ditelepon oleh Andrianto. Kemudian Andrianto sambil bersuara keras berkata, "Pokoknya uangnya harus ada." Setelah percakapan itu, Pipit kemudian menutup teleponnya. Kemudian Pipit sambil kesal curhat kepada adiknya lagi. "Enak saja, waktunya bayar hutang cicilan BPKB, mintanya sama aku. Tapi yang memakai mobilnya dia sama selingkuhannya." Sepertinya Andrianto dan Mbak Lis ini sudah dimabuk cinta sehingga lupa kalau mereka berdua sudah sama-sama berkeluarga. Karena sudah saling jatuh cinta dan tidak mau ada yang menghalangi, Andrianto dan Mbak Lis punya ide untuk menghabisi nyawa Pipit, istri dari Andrianto, dengan cara racun. Rencana itu pun mulai dilakukan. Andrianto lalu bergegas membeli racun tikus secara online. Racun itu kemudian dimasukkan ke makanan istrinya. Namun sayang, percobaan pertama gagal karena Pipit tidak memakan makanannya. Andrianto tidak patah semangat. Di percobaan kedua, Andrianto menyuntikkan racun ke dalam minuman saset jamu tolak angin. Namun sayang, di percobaan kedua ini pun Andrianto gagal meracuni Pipit. Sebenarnya Pipit sudah meminum jamu tolak angin tersebut, tapi karena rasanya aneh dan gak enak, Pipit langsung memuntahkannya. Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 8 malam,
Andrianto yang sedang santai main game di HP-nya di atas kasur sambil tiduran. Sedangkan Pipit yang mungkin masih punya perasaan cinta kepada Andrianto menghampiri suaminya sambil bersandar manja di bahu Andrianto. Rambut Pipit yang panjang terurai tidak sengaja mengusap muka Andrianto. Dengan santainya, Andrianto berkata kepada istrinya, "Rambutmu loh mah, geli aku." Pipit yang mendengar ucapan Andrianto itu pun merasa tersinggung dan mengeluarkan kata-kata kesal. "Kalau sama selingkuhanmu gak geli, tapi kalau sama aku geli." Dan terjadilah cekcok perkelahian suami istri. Pipit murka dan emosi, entah apa yang merasukinya, kemudian pergi ke dapur mengambil pisau, lalu menghampiri Andrianto dan mencekik Andrianto sambil mengarahkan pisaunya menyentuh leher dari Andrianto. Namun Andrianto yang adalah seorang marinir dengan mudah merebut pisau yang diarahkan padanya. Kemudian Andrianto membuang dan menjauhkan pisau tersebut dari Pipit. Andrianto kemudian mencoba menenangkan Pipit dengan cara memeluk dan mencium Pipit. Tapi karena sudah emosi dan murka, Pipit mendorong Andrianto dan mengambil kembali pisau yang sudah dibuang oleh Andrianto tadi. Namun sekali lagi Andrianto dapat merebut kembali pisau tersebut. Pipit yang masih murka dan emosi mulai memukul dan menendang mencekik Andrianto. Di saat inilah emosi Andrianto mulai terpancing. Suami istri ini pun saling membalas serangan satu sama lain, yang pada akhirnya Pipit tewas di tangan Andrianto dikarenakan dicekik dengan menggunakan kabel alat bor. Sekitar pukul 9 malam, Andrianto yang sudah membunuh istrinya kemudian menelepon Mbak Lis sambil nafasnya tersengal-sengal untuk meminta bantuan Mbak Lis memindahkan jasad Pipit. Namun Mbak Lis menolaknya. Karena bingung dan panik, Andrianto kemudian tanpa berpikir panjang mulai menghilangkan barang bukti dengan cara motor yang sering kali dipakai setiap hari oleh istrinya dibuang ke semak-semak bakau yang berlumpur untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, sekitar pukul 11 malam, Andrianto kembali menelepon Mbak Lis untuk meminta bantuan karena nggak kuat mengangkat jasad Pipit sendirian. Mbak Lis bertanya, "Loh, emang posisi mayatnya di mana sekarang?" "Masih di rumah, Mbak," jawab Andrianto. "Ya sudah, saya ke sana sekarang." Namun Mbak Lis nggak ada kendaraan dan akhirnya Andrianto yang menjemput Mbak Lis. Di dalam benak Andrianto, rencananya jasad Pipit itu mau dibakar untuk menghilangkan jejak dan sidik jari dari Pipit. Setelah jasad Pipit sudah dimasukkan ke mobil, Andrianto kemudian mengambil jerigen untuk diisi bensin 5 liter. Setelah itu, dengan mobil Sigra, Andrianto dan Mbak Lis keluar asrama menuju ke arah Jalan Kenjeran Park, Surabaya. Sekitar pukul 12 malam, Andrianto menghentikan mobilnya di sekitaran penginapan sirkuit. Di situ, Andrianto dan Mbak Lis melakukan wik-wik di dalam mobil. Sungguh jahat sekali perilaku mereka berdua ini ya. Setelah selesai melakukan wik-wik, Andrianto kemudian menjalankan kembali mobilnya menuju ke minimarket untuk membeli makanan dan minuman karena lapar dan haus. Mungkin mereka lapar dan haus karena habis melakukan itu ya. Selanjutnya Mbak Lis bertanya ke Andrianto, "Mau dibawa kemana ini mayatnya?" Andrianto menjawab, "Saya juga bingung, nggak tahu Mbak. Mungkin di Madura ada hutan atau tempat yang sepi." Kemudian Andrianto langsung mengarahkan mobilnya ke Madura melewati jembatan Suramadu, lalu menyusuri jalan pedesaan di kawasan sekitar Bangkalan. Jam pun sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Suasana terlihat sepi di dekat persawahan. Andrianto kemudian menghentikan mobilnya. "Dibuang di sini saja ya Mbak?" tanya Andrianto kepada Mbak Lis. "Terserah sajalah, saya sudah capek pusing," jawab Mbak Lis dengan kesal. "Tolonglah Mbak, bantuin saya," kata Andrianto. Kemudian mereka mendorong jasad Pipit ke persawahan yang sepi itu. Lalu Andrianto mengambil bensin, kemudian menyiramkan ke jasad Pipit dan membakar jasad Pipit. Setelah memastikan jasad Pipit sudah terbakar,
Pukul 3.20 pagi, mereka pergi. Ketika berada di depan sekolah SD di kawasan Pogot, Surabaya, Andrianto kembali menghentikan mobilnya. Dan di dalam mobil kembali mereka melakukan wik-wik. Wah, emang positif jat sih mereka berdua ini ya. Ketika sedang asik wik-wik, Andrianto berkata kepada Mbak Lis, "Jangan sia-siakan aku ya Mbak." Keduanya kemudian berpelukan mesra. Cia. Setelah semua selesai, Andrianto kemudian mengantar Mbak Lis pulang. Sedangkan dia sendiri kembali ke asramanya dan membersihkan sisa-sisa bercak di rumahnya. Lalu dia mandi dan memakai baju dinas TNI AL. Setelah memastikan semua aman terkendali, pukul 6 pagi, Andrianto pun berangkat dinas seperti biasanya. Tidak lupa, Andrianto bersandiwara menghubungi Sriani, yaitu Ibu Pipit, untuk pura-pura bertanya, "Bu, apakah Pipit ada di sana?" "Nggak ada," jawab ibu mertuanya. "Kami habis berantem, terus Pipit pergi tadi malam." Andrianto berkata kepada mertuanya. "Bawa tas apa enggak?" kata mertuanya. "Enggak, cuma bawa tas cangklong. Saya capek tadi malam mencari Pipit. Apa mungkin di rumah adik ya Bu?" kata Andrianto. Mendengar penjelasan menantunya itu, Sriani kemudian menghubungi adik Pipit yang bernama Siti. Tapi Siti tidak tahu di mana keberadaan kakaknya. Sementara itu, pukul 7.15 pagi, warga menemukan separuh jasad terbakar di kawasan persawahan di desa Alang-Alang, Bangkalan. Polisi yang datang memeriksa jasad korban dan mengambil sidik jari korban, dan ternyata sidik jari korban identik dengan sidik jari Pipit Dian Lestari yang berusia sekitar 30-an, beralamat di Ronggo Warsito Tengah, Wonokromo, Surabaya. Polisi kemudian mendatangi alamat itu, yang ternyata adalah rumah orang tua Pipit. Polisi memberitahu berita buruk kepada orang tua Pipit. Tentu saja orang tua dan keluarga sangat kaget mendengar berita tersebut. Polisi mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa hubungan Kopda Andrianto dan Pipit tidak harmonis karena si Andrianto berselingkuh. Kecurigaan polisi tentu saja langsung mengarah kepada Andrianto selaku suami korban. Ketika polisi menginterogasi Kopda Andrianto, akhirnya Kopda Andrianto mengaku kalau dia telah membunuh istrinya, yaitu Pipit. Namun menurut Andrianto, Pipit dululah yang menyerang dirinya dengan pisau, sehingga dia melawan dan berakhir dengan tewasnya Pipit. Andrianto mengakui dia sering cekcok dan bertengkar dengan korban karena masalah finansial, sering juga dikekang, dan perselingkuhannya dengan Mbak Lis. Andrianto juga mengaku dia membuang jasad Pipit dibantu oleh Mbak Lis. Persidangan kasus pembunuhan Pipit digelar di dua pengadilan berbeda. Kopda Andrianto disidang di Pengadilan Militer Surabaya, sedangkan Mbak Lis selaku warga sipil disidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Mbak Lis terbukti bersalah karena membantu Andrianto melakukan pembunuhan. Dia divonis 10 tahun penjara, sedangkan Kopda Andrianto terbukti melakukan pembunuhan, bukan pembunuhan berencana. Dia divonis 15 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer. Kedua anak Kopda Andrianto dan Pipit yang berusia 7 tahun dan 3,5 tahun diasuh oleh orang tua Pipit. Kasus ini sebenarnya mengherankan. Mengapa Andrianto, seorang marinir berpangkat Kopda, begitu bisa cinta mati kepada Mbak Lis yang usianya adalah 48 tahun, sedangkan istrinya sendiri yaitu Pipit masih berusia 30-an tahun. Dari segi fisik pun istri Andrianto ini jauh lebih cantik dari Mbak Lis. Mengapa bisa demikian? Apakah ini yang dinamakan cinta buta? Kalian nilai sendiri. Oke, sampai di sini dulu kisah tragisnya. Kita jumpa lagi di kisah tragis lainnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.